Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda lihat perusahaan kayak Amazon, Netflix, Google gitu ya, atau Alibaba, terus mikir, gimana ceritanya mereka bisa jadi raksasa secepat kilat gitu? Apa ya resepnya? Nah hari ini kita mau coba bedah bareng pertanyaan itu. Kita akan dalami bab satu dari buku Rethinking Competitive Advantage, karya Ram Charan, yang judulnya pas banget nih. Mengapa raksasa digital merajai persaingan? Misi kita bukan cuma ngerti apa sih yang mereka lakukan, tapi lebih ke kenapa cara main mereka ini efektif banget gitu sampai bisa mengubah peta persaingan secara permanen. Jadi siap ya, kita lihat bareng gimana cara pikir mereka beda dan apa artinya ini buat Anda semua. Iya, bener banget. Kalau kita lihat ke belakang, dulu kan keunggulan kompetitif itu ya datangnya dari hal-hal yang kelihatan. Yang fisik gitu ya? Betul. Punya pabrik paling besar, atau ngontrol jalur distribusi, atau merek yang udah kuat puluhan tahun. Tapi, seperti yang akan kita bahas nih, aturan main itu udah diobrak-abrik sama para raksasa digital ini. Mereka nunjukin kalau keunggulan sekarang datang dari sumber yang beda, yang seringkali lebih abstrak, lebih susah ditiru pemain lama. Susah ditiru karena nggak kelihatan gitu ya? Betul, karena tertanam dalam cara berpikir mereka, dalam budaya kerja, dan terutama dalam sistem yang mereka bangun, di mana berbagai elemen itu saling menguatkan satu sama lain. Sekali mereka jalan, momentumnya jadi kuat banget. Oke. Biar kebayang, kita mulai dari cerita Hollywood aja kali ya. Ingat nggak tahun 2019 pas Piala Oscar, sempat ada drama kecil gitu kan antara sutradara kawakan Steven Spielberg sama Netflix. Oh iya, ingat. Filmnya Spielberg, Green Book menang film terbaik sih, tapi dia sempat protes film Netflix Roma, Mm-mm, itu nggak seharusnya bisa bersaing katanya, iya. gara-gara cara distribusinya. Nah, ini dia. Ini poin krusial banget. Argumen Spielberg waktu itu kan, Netflix cuma nayangin Roma di bioskop sebentar banget. Cuma 3 minggu ya? Iya, cuma 3 minggu. Padahal standarnya bisa berbulan-bulan. Dia anggap ini merusak pengalaman nonton di layar lebar, terus juga ngancem bisnis bioskop gitu. Tapi justru perdebatan ini menyoroti inti perbedaan cara pandang yang, fundamental banget. Reed Hastings dan timnya di Netflix itu udah ngebayangin masa depan di mana orang nonton langsung lewat streaming. Jauh sebelum itu kejadian ya? Jauh banget. Bahkan sebelum internet kenceng ada di mana-mana loh, mereka udah lihat ke sana. Wah, jadi bukan sekedar ikut tren teknologi, tapi mereka udah punya gambaran akhir di kepala gitu. Mm-mm. Visioner banget ya? Persis. Mereka melihat teknologi yang berkembang kayak internet cepat, smartphone murah, itu sebagai alat aja. Alat untuk mewujudkan visi yang udah mereka punya dari lama. Dan ternyata, terwujudnya lebih cepat dari dugaan banyak orang. Ada kutipan menarik tuh dari salah satu anggota Dewan Akademi waktu itu. Dia bilang kira-kira gini, aturan Oscar ini dibuat waktu kita nggak bisa ngebayangin kondisi sekarang atau masa depan kayak gini. Wow. Ini nunjukin betapa cepatnya pemain digital kayak Netflix mengubah lanskap sampai aturan lama jadi, ya nggak relevan lagi. Oke, menarik banget. Jadi apa aja nih elemen kunci kemenangan mereka menurut Ramcaran di bab satu ini? Katanya ada 6 ya. Yang pertama soal imajinasi ruang pasar baru. Maksudnya gimana tuh? Mereka nggak main di kolam yang sama gitu? Tepat sekali. Mereka nggak cuma mikir gimana cara ngerebut pangsa pasar yang udah ada. Nggak cuma itu. Mereka menciptakan atau membayangkan ulang sebuah pasar yang potensinya bisa tumbuh berkali-kali lipat. Bisa 10x, 100x, bahkan 1000x lipat. Gila, 1000x gimana caranya? Caranya, dengan memikirkan ulang keseluruhan pengalaman pelanggan dalam satu aspek hidup mereka, misalnya hiburan, atau belanja, atau bahkan kesehatan nanti. Terus cari cara untuk membuatnya jauh lebih baik, lebih mudah, lebih personal. Fokus utamanya selalu ke pengguna akhir, titik. Dan mereka yakin kalau pengguna suka, pasarnya bakal meledak gitu aja. Dengan sendirinya. Karena informasi di era internet ini kan nyebarnya cepet banget ya kan? Ambil contoh Netflix lagi deh. Mereka yakin, seyakin-yakinnya kalau banyak orang itu sebenarnya lebih suka nonton film atau serial di rumah. Pasti. Lebih nyaman. Kapanpun mereka mau, tanpa terikat jadwal TV atau repot-repot ke bioskop. Ditambah lagi faktor teknologi yang makin terjangkau. Smartphone murah, paket data yang kompetitif kayak di India misalnya, ini membuka potensi pasar yang tadinya nggak terbayangkan. Ini nyambung ke aturan main baru nomor 1 versi Ceran. Pengalaman konsumen yang dipersonalisasi adalah kunci pertumbuhan eksponensial. Oke, pengalaman personal ya kuncinya. Lanjut ke elemen kedua, platform digital sebagai inti. Nah, ini saya sering dengar istilah platform, tapi kadang masih agak bingung bedanya apa sama website atau aplikasi biasa. Ini lebih dari sekedar itu ya? Jauh lebih kompleks dan strategis.
Platform digital ini ibarat jantung operasinya mereka. Secara teknis, ini tuh sekumpulan algoritma canggih yang dirancang khusus buat kumpulin, nganalisis, dan manfaatin data secara terus-menerus. Jadi bukan cuma buat nampilin konten gitu ya? Bukan cuma itu. Platform Netflix itu nggak cuma ngirim video ke layar Anda, tapi di saat bersamaan, dia ngerekam semua interaksi Anda. Nonton apa gitu? Ya, nonton apa, suka genre apa, kapan di-pause, kapan di-rewind, nontonnya di HP atau di TV, semua jadi data. Tunggu dulu, jadi semua aktivitas kita itu jadi makanan buat platform mereka. Agak serem juga ya kedengarannya. Tapi itu jadi senjata utama mereka gitu. Ya, bisa dibilang begitu. Data inilah yang bikin platform jadi sangat vital. Kenapa? Karena memungkinkan mereka melakukan banyak hal yang pemain lama susah lakuin. Contohnya? Misalnya, eksperimen fitur baru dengan cepat ke sebagian pengguna aja, atau menyesuaikan harga secara dinamis, menjangkau pasar global tanpa perlu biaya tambahan yang besar per pengguna baru. Dan yang paling penting, personalisasi. Personalisasi lagi. Iya, algoritma mereka terus belajar dari data buat ngasih rekomendasi tontonan yang makin pas buat Anda. Yang ujung-ujungnya bikin Anda makin lengket, makin loyal sama layanan mereka. Inilah aturan main baru nomor 2. Algoritma dan data adalah senjata esensial. Oke, masuk akal. Nah, platform ini kan nggak berdiri sendiri. Katanya ada elemen ketiga, ekosistem yang mempercepat pertumbuhan. Ini maksudnya jaringan mitra mereka ya? Kayak penjual di Amazon atau driver Gojek Grab gitu? Benar sekali. Ekosistem itu jaringan mitra strategis yang saling menguntungkan dan terhubung lewat platform tadi. Contohnya banyak banget. Selain yang tadi? Iya, penjual pihak ketiga di Amazon kan dapat akses ke jutaan pembeli. Pengemudi ojek online jadi armada tanpa perusahaan harus beli motor satu-satu. Developer aplikasi di App Store atau Play Store yang bikin smartphone kita makin canggih. Atau dulu, nah ini penting, studio-studio film yang ngasih lisensi kontennya ke Netflix. Tapi apa untungnya buat si perusahaan inti kayak Netflix atau Amazon? Bukannya malah jadi tergantung sama pihak luar? Nggak repot tuh ngurusinnya? Justru, disitulah kekuatannya. Cerdiknya di situ. Ekosistem ini memungkinkan mereka nambah kapasitas dengan super cepat. Tanpa keluar modal gede ya? Tepat. Tanpa harus keluar modal besar sendiri. Amazon nggak perlu bangun toko fisik sebanyak penjualnya kan? Uber nggak perlu punya mobil sebanyak drivernya. Selain itu, ini membuka peluang cross-selling. Jual produk lain ke pelanggan yang sama? Betul. Terus juga bisa nambah kapabilitas yang mereka nggak punya awalnya. Misalnya, Netflix awalnya kan nggak bisa bikin film sendiri. Nah, yang nggak kalah penting, mitra di ekosistem ini juga jadi sumber data tambahan yang berharga. Oh, jadi data lagi ya? Data lagi. Ingat, Netflix bisa sebesar sekarang salah satunya karena di awal mereka pinter banget manfaatin lisensi konten populer kayak Friends atau The Office dari ekosistemnya. Buat apa? Buat narik pelanggan dan, ini kuncinya, ngumpulin data selera penonton. Ini pas banget sama aturan main baru 3. Perusahaan tidak bersaing sendirian, ekosistemnya yang bersaing. Jadi bukan cuma perusahaan versus perusahaan, tapi ekosistem versus ekosistem. Wah, ini menarik banget nih. Bukan cuma soal punya mitra, tapi gimana ekosistem ini jadi semacam pabrik data dan mesin skala tanpa harus modal besar sendiri itu intinya ya. Oke, elemen keempat ini juga beda banget nih. Model uang berfokus pada kas dan pertumbuhan eksponensial. Katanya mereka nggak terlalu peduli sama laba per saham, EPS, kayak perusahaan biasa. Kok bisa? Ya, di fase pertumbuhan pesatnya, fokus mereka memang beda. Perusahaan tradisional kan seringkali diukur kinerjanya dari laba bersih per saham, EPS, setiap 3 bulan. Hukum pengembalian meningkat, Law of Increasing Returns. Kedengarannya keren, tapi artinya apa tuh secara gampang? Gampangnya gini, di awal mereka memang bakar uang gila-gilaan. Buat apa? Buat bangun platform, akuisisi pelanggan sebanyak-banyaknya, dapetin konten atau teknologi kunci. Kelihatannya rugi terus kan? Iyalah, pasti. Tapi, kalau model bisnisnya berhasil, begitu mencapai skala tertentu, keuntungan mereka bisa melonjak tajam. Kenapa? Karena biaya untuk melayani satu pelanggan tambahan itu jadi kecil banget, nyaris nol malah. Oh, karena platformnya udah jadi gitu ya? Betul. Platformnya udah jadi, kontennya udah ada. Nambah satu pelanggan lagi ya nggak nambah biaya signifikan. Beda sama pabrik mobil. Nambah produksi mobil ya nambah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Tapi fokus ke kas dan bakar uang di awal,
Bukankah itu resep bencana bagi kebanyakan perusahaan? Investor pasti nggak suka rugi terus-terusan. Nah, ini bedanya lagi. Investor yang mendanai mereka, terutama para venture capitalist atau VC, itu paham betul pola kurva S ini. Mereka ngerti banget. Kurva S? Iya, awalnya rugi, terus naik pelan, terus melesat naik tajam. Mereka rela nombokin kerugian di awal karena mereka ngincer potensi keuntungan raksasa di masa depan. Pas increasing returns tadi mulai bekerja, mereka lihat potensi arus kas masa depan yang besar. Ingat nggak cerita Netflix dulu ditawarin ke Blockbuster tapi ditolak mentah-mentah? Oh iya. Legendaris itu ceritanya. Blockbuster mikirnya pakai kacamata profit jangka pendek, nggak lihat potensi jangka panjangnya. Netflix akhirnya cari pemodal yang ngerti bahasa baru ini. Ini aturan main baru #4. Pola pikir cari uang fokus pada kas, bukan EPS, dan hukum pengembalian meningkat. Nah, pemodal yang tepat paham perbedaannya. Oke. Jadi cara cari uangnya aja udah beda fundamental ya. Sekarang elemen kelima, pengambilan keputusan dirancang untuk inovasi dan kecepatan. Gimana caranya mereka bisa gerak cepat padahal udah segede gaban gitu? Amazon kan contohnya sering disebut soal biaya operasionalnya yang efisien banget. Kuncinya ada di struktur organisasi dan cara kerja mereka. Organisasi mereka cenderung lebih datar, lapisannya sedikit. Nggak kayak perusahaan tradisional yang bisa punya 7, 8, bahkan belasan tingkat hierarki dari bawah sampai atas. Jadi nggak banyak bos-bosnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tim-tim kecil yang dekat langsung ke pelanggan atau produk diberi wewenang lebih besar buat ambil keputusan. Kok bisa berani? Karena mereka punya akses real-time ke data dari platform. Data ini jadi panduan utama mereka. Jadi data itu semacam pengganti arahan dari banyak lapis manajer gitu ya. Dan soal Amazon tadi, biaya operasional kantor pusat, gaji eksekutif dan sejenisnya yang biasa disebut General and Administrative atau G&A, itu cuma sekitar 1,5% dari pendapatan mereka. Itu rendah banget loh untuk perusahaan sebesar Amazon. Itu contoh nyata efisiensinya. Manfaatnya jelas, birokrasi dipangkas, jadi lebih lincah, lebih agile buat merespon perubahan pasar atau nangkep peluang baru. Akuntabilitas juga jadi lebih jelas, karena platform bikin kinerja tiap tim itu transparan. Kelihatan siapa yang perform, siapa yang enggak. Selain itu, mereka sangat selektif merekrut orang. Cari yang punya standar tinggi, bisa kerja mandiri, tapi juga kolaboratif, dan termotivasi oleh misi perusahaan, bukan sekedar nunggu perintah atasan. Ini semua ngebentuk budaya yang terus mendorong inovasi dan eksekusi cepat. Pas dengan aturan main baru nomor 5. Orang, budaya, dan desain kerja membentuk semacam mesin sosial yang mendorong inovasi dan eksekusi yang dipersonalisasi. Terakhir nih, tapi mungkin ini justru yang paling penting. Elemen keenam, pemimpin yang mendorong perubahan. Apa sih yang beda dari pemimpin kayak Jeff Bezos, Reed Hastings, atau Satya Nadella ini? Kok kayaknya mereka punya sentuhan Midas gitu? Mereka punya kombinasi unik yang jarang dimiliki pemimpin tradisional. Pertama, pemahaman teknologi yang baik. Nggak harus jago ngoding ya, tapi ngerti potensinya dan cara kerjanya gimana. Paham dampaknya gitu ya? Betul. Kedua, imajinasi yang liar untuk membayangkan masa depan yang belum kepikiran sama orang lain. Ketiga, kemampuan luar biasa buat nerjemahin visi besar itu jadi langkah-langkah eksekusi yang jelas di lapangan. Nggak cuma mimpi. Bisa dieksekusi? Iya. Keempat, mereka sangat piawai menggunakan data, bukan cuma intuisi atau pengalaman masa lalu, buat ambil keputusan penting. Kelima, komunikasi yang intensif banget ke seluruh penjuru organisasi. Visinya harus sampai ke semua orang. Dan keenam, ini penting banget, ketegasan untuk berani menggeser sumber daya, uang, orang, ke arah peluang baru. Bahkan kalau itu artinya harus membunuh produk atau bisnis yang lagi jalan, tapi kelihatannya masa depannya suram. Wah, jadi bukan cuma manajer yang jalanin bisnis ya, tapi mereka itu kayak arsitek yang ngerancang masa depan perusahaan, bahkan mungkin industrinya sekalian ya. Tepat sekali. Mereka nggak cuma merespons perubahan, tapi seringkali justru menciptakan gelombang perubahan yang bikin pemain lain kelabakan harus ngikutin. Mereka terus mendorong budaya belajar, mencoba hal baru, menemukan kembali diri sendiri atau reinvention, sambil tetap disiplin banget dalam eksekusi. Ini aturan main baru nomor 6. Pemimpin terus belajar, berimajinasi, menerobos hambatan untuk menciptakan perubahan yang harus dihadapi perusahaan lain. Gila, komplit banget ya ke-6 MLN ini. Sekarang, coba kita rangkai ke-6-nya pakai contoh Netflix lagi deh, biar makin mantap. Kita lihat
Gimana Reed Hastings yang fokusnya ke jumlah pelanggan, seberapa sering orang nonton atau engagement, dan investasi teknologi jangka panjang, itu beda banget sama CEO tradisional yang mungkin pusing mikirin target laba kuartalan. Gimana semua elemen tadi main bareng di Netflix? Nah, ini yang menarik. Keputusan-keputusan strategis Netflix itu benar-benar saling terkait dan nunjukin kekuatan kombinasi keenam elemen tadi. Coba kita urut ya. 1. Imajinasi. Visi awal tentang streaming fokus gila-gilaan pada kenyamanan pengguna di rumah. Itu kan imajinasi pasar baru. 2. Platform. Mereka investasi besar-besaran di teknologi streaming dan rekrut talenta teknologi terbaik. Bahkan saat teknologinya masih awal banget dan belum terbukti. Mereka bangun jantungnya dulu. Berani banget ya. 3. Ekosistem. Mereka cerdik banget manfaatin lisensi konten dari studio lain. Itu kan ekosistemnya. Buat apa? Buat bangun basis pelanggan awal, tapi lebih penting lagi, buat ngumpulin data preferensi penonton secara masif. Jadi, konten lisensi itu alat ngumpulin data ya? Persis. Bagi studio, itu mungkin cuma pendapatan lisensi biasa. Bagi Netflix, itu investasi data untuk masa depan. Cerdik kan? 4. Data dan algoritma dari platform. Nah, data dari konten lisensi tadi dipakai buat analisis mendalam. Hasilnya, keputusan berani bikin konten original sendiri, dimulai dari House of Cards. Itu dia. Mereka udah tahu dari data, cerita macam apa, genre apa, bahkan mungkin aktor siapa yang bakal disukai segmen penonton tertentu. Ini bukan tebak-tebakan atau feeling produser doang. Wah, ini ngubah cara pandang banget soal industri kreatif ya. 5. Model uang. Fokus ke pertumbuhan pelanggan dan arus kas jangka panjang. Didukung investor yang paham model increasing returns tadi. 6. Organisasi dan kepemimpinan. Semua dijalankan dengan struktur organisasi yang relatif datar dan lincah. Di bawah kepemimpinan Hastings yang visioner, fokus jangka panjang, dan gak gampang goyah oleh tekanan pasar jangka pendek. Luar biasa. Jadi keputusan bikin House of Cards itu bukan sekedar nebak atau ikutin kata hati produser, tapi benar-benar ada hitungan datanya ya. Nah, ini kan jadi tantangan berat banget buat pemain lama. Sekarang kita lihat raksasa media tradisional kayak Disney, Warner Media, sekarang Warner Bros. Discovery, Apple, bahkan Amazon sendiri juga nyebur ke kolam streaming. Mereka punya duit banyak, punya segudang film dan serial bagus yang udah legendaris. Harusnya bisa dong nyaingin Netflix. Gampang kayaknya. Nah, di permukaan kelihatannya begitu. Mereka punya aset kuat, nggak diragukan lagi. Tapi, seperti disinggung di akhir bab 1 buku ini, pertanyaannya itu lebih dalam dari sekedar punya konten atau modal gede. Ada beberapa pertanyaan kunci nih. Pertama, soal kapabilitas data. Oke, mereka mungkin punya banyak data pelanggan dari bisnis lamanya. Tapi bisakah mereka secepat dan seefektif Netflix atau Amazon dalam membangun algoritma canggih untuk personalisasi rekomendasi yang bikin pelanggan betah? Ini bukan cuma soal punya data, tapi mengolahnya jadi insight dan aksi nyata di platform. Itu beda. Jadi nggak cuma punya data, tapi bisa ngomong sama datanya ya? Betul. Kedua, soal pengambilan keputusan. Bagaimana mereka akan memutuskan bikin atau beli konten baru? Masih pakai intuisi para bos studio yang udah pengalaman puluhan tahun? Atau berani geser ke model yang lebih data-driven seperti Netflix? Ini pertarungan budaya kerja juga loh di dalam perusahaan. Mereka kan kayak bioskop atau jualan lisensi ke TV kabel gitu? Nah, itu pertanyaan ketiga yang krusial. Gimana model bisnis streaming baru ini, yang logikanya increasing returns tadi, akan mempengaruhi bisnis lama mereka yang mungkin masih jadi sumber uang utama, kayak rilis di bioskop atau lisensi ke TV. Ada risiko saling makan, alias kanibalisasi di situ. Gimana mereka menyeimbangkannya? Dan yang mungkin paling susah dari semuanya, bisakah struktur organisasi raksasa mereka yang mungkin cenderung birokratis dan terutama pola pikir orang-orang di dalamnya berubah cukup cepat, cukup lincah untuk bersaing di arena baru yang perubahannya secepat kilat ini? Wah, iya juga ya. Jangan lupa loh, Disney sendiri sempat terseok-seok pendapatannya sebelum mereka benar-benar serius transformasi besar-besaran ke streaming. Jadi nggak segampang itu. Oh, oke. Jadi jelas banget ya sekarang, kemenangan para raksasa digital ini bukan sihir atau kebetulan semata. Ini soal kombinasi maut dari visi gila buat menciptakan pengalaman pelanggan yang baru, platform digital sebagai otaknya, ekosistem sebagai otot skalanya, model finansial yang mainnya jangka panjang, organisasi yang lincah kayak startup meskipun udah raksasa.
Dan pemimpin yang nggak takut merusak yang lama untuk membangun yang baru. Itu kuncinya. Dan yang penting Anda ingat nih, ini bukan cuma cerita soal perusahaan teknologi canggih di Amerika atau Tiongkok sana. Jauh dari itu. Sama sekali bukan. Prinsip-prinsip di balik kemenangan mereka, fokus total ke pelanggan, kekuatan data dan algoritma, berpikir dalam kerangka ekosistem, butuh kelincahan, cari modal pendapatan baru. Ini makin relevan di hampir semua bidang usaha sekarang. Semua industri ya? Hampir semua. Mau itu di retail, perbankan, pendidikan, kesehatan, logistik, Anda sebut saja. Cepat atau lambat, Anda mungkin akan ketemu pesaing yang mainnya pakai aturan baru ini. Bisa jadi startup baru yang lincah banget, atau pemain lama yang berhasil bertransformasi. Jadi ngerti cara main mereka ini jadi langkah awal yang penting banget ya buat siapa aja. Krusial. Memahaminya adalah langkah pertama buat bisa mikirin cara beradaptasi, merespons dengan cerdas, atau bahkan mungkin menemukan cara untuk balik menantang. Caranya? Dengan menggabungkan kekuatan unik yang mungkin Anda punya dengan prinsip-prinsip baru ini. Oke, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Melihat gimana raksasa digital ini udah mengacak-acak begitu banyak industri, pertanyaan besarnya mungkin bukan lagi apakah industri Anda akan kena dampak digitalisasi. Udah pasti kena kayaknya ya. Udah pasti kena, pertanyaannya lebih ke bagaimana dampaknya dan seberapa cepat itu akan datang. Nah, dengan bekal pemahaman dari obrolan kita hari ini, coba deh Anda pikirkan, apa satu asumsi paling mendasar tentang cara bisnis Anda bersaing selama ini yang kayaknya perlu Anda pertanyakan ulang habis-habisan di era digital ini. Silakan direnungkan, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.